Selamat pagi Pak Sobron dan teman-teman sekalian. Di video ini, kami dari kelompok F yang beranggotakan Michael David, Ricky Suteja, Parisha Sandrio, Ronaldo Setiawan, Vanessa Marcella, dan Christian akan mempresentasikan materi kelompok kami yaitu mesin Fries. Nama saya Vanessa Marcella dengan NIM 545200037. Kita mulai dengan abstrak. Mesin Fries atau mesin milling adalah mesin perkakas yang gerak utamanya adalah berputar. Gerak putaran pada mesin Fries berguna untuk memutar alat potong atau sering disebut pisau Fries. Dengan pisau Fries yang berputar, kita dapat menggerakkan benda kerja mendekati pisau Fries agar tersayat sehingga menjadi bentuk yang operator inginkan. Dalam melakukan proses pemesinan milling, waktu yang dibutuhkan untuk membuat komponen harus sesingkat mungkin agar dapat mencapai kapasitas produksi yang tinggi. Untuk mencapai waktu minimal, parameter proses pemesinan yang ada pada mesin milling harus diatur. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Setiawan, NIM 5452036. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, penggunaan mesin Fries atau milling baik untuk keperluan produksi maupun untuk keperluan pendidikan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu produk yang lebih baik. Beberapa segmen konsumen membutuhkan komponen yang mempunyai kehalusan permukaan tertentu dan menuntut agar komponen tersebut diproses dalam waktu yang cepat. Untuk itu, optimasi parameter proses pemesinan pada mesin milling diperlukan agar kekerasan permukaan yang diinginkan dapat dicapai dalam waktu yang paling singkat. Dasar teori, definisi mesin Fries. Mesin Fries atau milling machine adalah mesin pekakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja menggunakan alat potong bermata banyak yang berputar, yang disebut dengan multi-point cutter. Pisau Fries dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin Fries. Perkenalkan, nama saya Parisha Sandrio Putri dengan NIM 545200035. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksioma dari mesin milling atau mesin Fries. Mesin milling pertama kali ditemukan oleh Eli Whitney sekitar tahun 1818 dan melakukan operasi produksi suku cadang duplikat yang paling pertama dengan pengendali secara mekanik dan gerakan potong dari perkakas mata potong jamak yang berputar. Ada dua jenis pahat Fries yang paling banyak digunakan, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal yaitu pahat Fries dipasang pada sumbu utama horizontal, dan vertikal yaitu pahat Fries dipasang pada ujung spindel vertikal. Mesin ini memproduksi suku cadang tanpa merubah ukurannya atau dapat digunakan untuk pekerjaan pembuatan roda-roda gigi, alur-alur atau melubangi benda kerja dengan bentuk lubang yang silindris maupun tidak silindris. Nama saya Michael David Yaputra dengan NIM 5452033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dasar teori dari proses milling. Proses milling adalah proses yang menghasilkan chip atau drum. Milling menghasilkan permukaan yang datar atau berbentuk profil pada ukuran yang ditentukan dan kehalusan atau kualitas permukaan yang ditentukan. Proses pemesinan Fries adalah proses penyayatan benda kerja dengan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Permukaan yang disayat bisa berbentuk datar, menyudut, atau melengkung. Permukaan benda kerja bisa juga berbentuk kombinasi antara beberapa bentuk. Perkenalkan, nama saya Ricky Suteja dengan NIM 5452034. Sekarang saya akan menjelaskan dasar teori tentang fungsi mesin Fries, jenis mesin Fries, dan metode pengfresan. Fungsi mesin Fries dibagi menjadi 4, yaitu meratakan permukaan benda kerja seperti plat, besi pejal, bushing, dan sebagainya. Kedua, membuat alur keyway pada shaft, penggerak, atau pada benda kerja lainnya. Yang ketiga, memperbesar lubang pada benda kerja. Dan yang keempat, membuat lubang oval pada permukaan benda kerja. Lalu ada jenis-jenis mesin Fries, yaitu ada mesin Fries column and knee, mesin Fries hobbing, mesin Fries pengulir atau thread machine, mesin pengalur atau spline machine, mesin pembuat pasak atau key milling machine, drum type milling machine, dan yang terakhir ada mesin Fries banyak sumbu atau multi spindle planer type.
Lalu yang terakhir ada metode pengfresan, dibagi menjadi dua, yaitu climb mill. Climb mill merupakan cara pengfresan di mana putaran cutter searah dengan gerakan benda kerja. Gaya potong menarik benda kerja ke dalam cutter sehingga faktor kerusakan pahat akan lebih besar. Lalu ada conventional milling, merupakan pengfresan di mana putaran cutter berlawanan arah dengan gerakan benda kerja. Pemotongan ini dimulai dengan bram yang tipis dan metode ini digunakan untuk semua jenis mesin fresh. Perkenalkan, nama saya Christian dengan NIM 545-2040. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada mesin press. Yang pertama, kita ada alas mesin atau base, berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan pukulan yang telah digunakan. Yang kedua itu kita ada kolom mesin atau badan mesin, berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin. Yang ketiga itu ada lutut atau knee. Bagian ini memiliki dua alur ekor burung yang saling tegak lurus. Yang keempat ada sadel atau dudukan meja, berada di antara lutut dan meja mesin face. Yang kelima itu ada meja mesin atau table, berfungsi sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefresan. Yang keenam kita ada lengan atau bisa kita sebut dengan arm, berada di atas kolom mesin face horizontal dan universal. Yang ketujuh itu ada spindle, berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin press vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin press horizontal. Yang kedelapan, arbor, berfungsi sebagai ekstensi spindle pada mesin press horizontal. Yang kesembilan ada support arbor atau pendukung arbor, berfungsi untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. Yang ke-10 ada milling head, berada di bagian paling atas pada mesin press vertikal. Yang ke-11 ada ram. Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin press vertikal. Yang ke-12 kita ada motor penggerak. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.
atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Yang ke-13, kita ada handle, berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan bagian-bagian dari mesin press. Penjelasan tadi juga sekaligus menjadi penutup presentasi ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bermanfaat.